Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini secara spesial saya menjumpai sahabat lama. Beliau ini sebetulnya sudah maestro hukum ini. Saya mengenal beliau di kancah dunia hukum di Indonesia ini sudah puluhan tahun ini. Lebih dari 30 tahun. Saya mengenal beliau Mas Dedi Suwadi Siregar SH. MH juga Pak ya. Mas Dedi, Gimana saudara ya Mas Dedi, Argo? ya Mas Dedi, ini saya terus terang mengejar Anda. Saya belakangan ini kan agak ngeri-ngeri sedap ya kalau bahasa sekarang ini, bahwa hukum kita itu sangat terpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh situasi politik kita. Anda punya pengalaman panjang juga di bidang politik dan hukum karena Anda pernah jadi anggota DPR juga. Itu seperti apa Pak sebenarnya Mas Dedi ini? Jadi begini, hukum itu produk politik, ya. Ya, Jadi karena hukum itu produk politik, dimanapun juga bahwa singgungannya dengan politik itu juga memang besar. Namun ketika suatu hukum produk politik sudah menjadi ditetapkan sebagai undang-undang, sebagai aturan, maka semua lembaga-lembaga hukum maupun lembaga politik harus tunduk dan patuh taat dalam rangka untuk mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan oleh undang-undang itu, oleh aturan. artinya taat dengan produknya sendiri juga ya Pak? Ya, karena memang itu harus kesepakatan demikian. Ya, Tapi dengan sistem presidensial ini memang lembaga eksekutif atau dalam pengertian ini presiden selaku kepala pemerintahan ya, juga sekaligus sebagai kepala negara ya. itu mempunyai kewenangan-kewenangan yang keistimewaan, Hmm, karena juga mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti, abolisi, dan kebijakan-kebijakan menyangkut berkaitan dengan masalah kebijakan hukum. Bisa juga memberikan eh, apa ya, suatu hal dalam rangka untuk memberikan keringanan-keringanan, ya. Misalnya satu kasus yang kemarin yang itu menjadi sorotan tajam juga, misalnya ya. berkaitan dengan masalah kasus korupsi yang menyangkut saudara Tom Lembong maupun saudara Chris Hasto ya, Hasto, ya, ya, Hasto Kristianto, ya. Sekjen PDI. Ya, menurut saya itu prosesnya sebenarnya belum selesai, ya. Karena itu kan perkaranya itu belum selesai, masih dalam proses. Ketika itu proses itu udah berhenti atau misalnya ketika ini masih dalam proses penanganan di peradilan, ya sebenarnya tidak tidak boleh juga untuk dilakukan intervensi itu. Ya. Ini kecuali dia setelah inkra selesai dimajukan amnesti apa dalam pengertian itu, atau grasi dalam pengertian untuk memberikan keringan atau misalnya kebijakan untuk melepaskan hal itu, menurut saya juga itu tepat lah. Tapi kalau masih dalam proses ini, udah dalam proses pengadilan, ya menurut saya juga kurang tepat, ya. Namun itu sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Itulah dianggap bahwa banyak pakar juga justru yang mendorong gitu loh. Jadi ketika kemudian sekarang ini seolah-olah ada intervensi dari pemerintah atau dari kepala negara atau misalnya dari eksekutif berkaitan dengan masalah suatu proses hukum, yaitu karena sebenarnya banyak tokoh juga yang kemarin juga menginginkan itu, tapi satu sisi juga eh, mengkritisi, tapi juga mengharapkan. Ini memang anomali, ya. Anomali yang menurut saya, ya, kalau kita sepakat dengan landasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka semua proses itu ya tetap juga berdasarkan hukum, ya. Dalam konteks masalah keadilan, ya, bahwa dalam konteks masalah keadilan itu juga kan bisa menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan suatu kebijakan, apakah ada pelanggaran hukum yang tidak adil, ataukah ada penerapan hukum yang tidak adil, atau adakah hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka dianggap bahwa aturan-aturan hukum itu sudah tidak tepat atau tidak adil. Ya itulah dia, Mas,
masukan-masukan itu yang bisa menjadi alat sebenarnya untuk dilakukan perubahan-perubahan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengikuti kaitan dengan dinamika perkembangan zaman. Ya. Jadi tidak bisa, hukum itu juga tidak bisa mandek gitu. Ya, ya. Kalau dulu dianggap bahwa hukum itu ada ketentuan, suatu aturan hukum itu dianggap adil zaman itu. Tapi kita sampai sekarang ada perubahan dinamika sosiologis masyarakat dan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, itu dianggap ketentuan itu mungkin sudah tidak adil lagi. Ya. Ya, maka itu perlu dilakukan suatu perubahan-perubahan. Itulah sebenarnya aspirasi politik, aspirasi menyangkut kaitan dengan masalah hukum itu antara pemerintah maupun dengan eksekutif maupun legislatif untuk berbicara, untuk menelaah bagaimana aturan-aturan hukum yang sudah tidak tepat lagi, yang harus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka untuk menyikapi, mengikuti terhadap perkembangan dinamika zaman yang ada gitu. Ya, oke Mas Dedi, ini untuk sementara di session ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Nanti lain kali saya akan mengikuti Anda lagi. Oke, terima kasih Mas Argo. Oke. Ya, Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.